Oke, jadi gue sekarang lagi ada di Cisarua, Bogor. Ini adalah rumahnya bokap gue. Lagi liburan aja sama anak dan istri gue kesini. Liburan ketika yang lain udah selesai liburan. Jadi lebih aman. Anyway, abis ini kita mau bareng-bareng semua ke Taman Safari. Which is itu cuma sekitar 10 menit dari rumah bokap gue. Kebetulan banget nih, di tangan gue sekarang gue lagi pegang Oppo Reno 5. Ini menjadi momen yang tepat untuk kita ngetes Oppo Reno 5 ini di real world situation. Yang menjadi pertanyaan seperti biasa, bagus gak sih Oppo Reno 5 ini? Hal pertama yang mau gue kasih tahu tentang Oppo Reno 5 adalah desain boxnya. Desain boxnya tuh menurut gue fresh banget, classy. Perpaduan antara warna biru kehijauan dan layouting antara 5 dan Oppo Reno 5 di bawahnya tuh benar-benar memberikan sesuatu yang fresh aja menurut gue. Dengan form factor yang mirip-mirip sama Reno 4, surprisingly kapasitas baterai di Reno 5 tuh naik dari 4015 mAh sekarang naik jadi 4300 mAh. Nggak cuma baterai, kemampuan ngecasnya pun mendapatkan upgrade. Yang tadinya 30 watt di Reno 4 sekarang menjadi flash charge 50 watt. Buat yang nanya aman nggak sih sebenarnya cepet-cepetan ngecharge kayak begini? Kalau kata Oppo sih aman. Dari dulu mereka punya yang namanya 5 layer charging protection dan ada sertifikasinya juga. Salah satu highlight yang sangat penting di Oppo Reno 5 adalah out of the box udah menggunakan ColorOS 11.1. Kami udah pernah buatin video tentang ColorOS 11 panjang lebar dan kami jelasin kenapa kami suka. Bahkan di video akhir tahun Best OS 2020 itu jatuh pada ColorOS 11. Hal yang striking di ColorOS 11.1 ini adalah betapa customizable-nya ColorOS ini. Mulai dari icon, font, personalized wallpaper, EOD, dan lain-lain. Di ColorOS 11.1 ini ditambahkan beberapa fitur baru juga. Yang paling gue suka adalah soal touch response yang bisa di-adjust di game space dan fitur private system. Yang intinya bisa nge-clone handphone kita sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, satu partisi bisa buat kerja, satu partisi lagi ya bisa buat personal. Selain itu, fitur-fitur lainnya juga banyak banget yang menarik di ColorOS 11. Tonton aja video tentang ColorOS 11, linknya ada di kanan atas. Ngomong-ngomong soal nonton, gue penasaran nih, single bottom firing speakernya kayak apa ya? Ini gue baru aja dapet warning low bat. Gue udah tadi malam nggak ngecas. Jadi gue pakai handphone ini memang jarang ngecas malam-malam. Gue ngecas ketika dibutuhkan aja. Nah, bentar lagi nih gue bakalan jalan ke Taman Safari, tapi gue mau mandi dulu. Sambil gue mandi, gue mau ngecas pakai charger super kencang ini dari 18% sampai gue selesai mandi bisa naik berapa persen. Oke, sekarang kita lihat nih ya, udah berapa menit nih? Baru kira-kira belum nyampe setengah jam, udah 77%. Nanggung lah ya, kita jalan pas udah 100% aja. Oke, ini sekarang udah jam 11.38 dan udah 100%. Jadi kira-kira nggak nyampe sejam, baterainya dari 17% udah nyampe 100%. Oke, sekarang kita on the way to Taman Safari. Kita cek dulu pakai Google Maps. Sekitar 20 menit nyampe. Let's go. Oke, sekarang kita udah sampai di Taman Safari. Jadi gini, gue baru tahu juga ya, ternyata kalau mau ke Taman Safari lagi pandemi gini, sekarang harus tuh rapid test antigen. Gue lagi nunggu hasil gue datang, mudah-mudahan negatif jadi bisa masuk. Anyway, kenapa gue pick Taman Safari menjadi destinasi nyobain Reno 5 ini? Karena gue mau ngetes ini ya, kameranya. Pastinya adalah gue mau ngetes kameranya. By the way, kameranya itu sekarang ada 4. Yang pertama adalah main sensornya itu 64 megapiksel. 64 megapiksel ini peningkatan dari 48 megapikselnya di Reno 4.
Dan satu lagi ada lensa ultra wide 8 megapiksel, dan dua terakhir adalah lensa makro 2 megapiksel dan mono 2 megapiksel juga. Kamera depannya, nah ada juga peningkatan dari Reno 4. Reno 4 tuh 32 megapiksel, sedangkan ini 44 megapiksel. Oke, ini udah hasilnya non reaktif. Jadi kita lanjut marki lens. Mari kita let's go. Mobil kita tuh bisa berhenti lama banget asli. Jadi nggak ada mobil lain, enak banget. By the way, kita mau nyobain video ya. Videonya tuh kamera belakangnya mentok di 4K 30. Sedangkan kalau kamera depan kita lihat. Kalau kamera depan mentoknya di 1080p 30 fps. Kita coba ya videonya nih. Gajahnya pose tuh. Ayo lagi gajah, lagi. Oh, ada gajah tuh. Tapi kalau high color portrait tetap dia nggak deteksi ini, nggak bisa deteksi gajah tuh itu. Tetap gajahnya hitam putih. Kalau ke orang, nah kalau ke orangnya ada skin tone-nya, tapi kalau ke gajah nggak bisa. Nah ini kalau HDR-nya auto nih ya, kan rada-rada ngadep ke langit. Coba kita ultra wide 8 megapiksel, keren juga ya. Bagus juga. Portrait mode ke rusaknya jadinya. Jadi ini gimana ceritanya nih? Kita dihadang nih ngomong lihat nih. Kekurangannya adalah dari sekian banyak lensa nggak ada yang zoom. Jadi tetap aja Find X2 Pro gue yang keluar ini soalnya beruang madunya tuh jauh banget. Nah kalau pakai Find X2 Pro kelihatan nih bagus. Kal, lihat nih Kal, kita lagi kayak di jalan rumah kita kalau lagi banjir nih Kal. Nah, naik mobil di tengah air, tapi bedanya tuh ada sungainya bener. Aku lagi coba pertama pakai ultra wide, terus normal, pakai lensa utama, 2 kali digital zoom, dan 5 kali digital zoom. Kita lihat sih ya 5 kalinya ya pasti yang namanya digital zoom lah ya, croppingan hasilnya ya. Kalau kita nggak pixel pip sih ya masih oke, tapi begitu di pixel pip pasti berasa digital noise-nya. Berasa sih ada digital aberration, ada chromatic aberration di pinggir-pinggir ini ungu-ungu. Kalau 2 kalinya masih oke, lumayan, tapi kayak apa ya, highlightnya jadi glowing gitu. Tuh guys, lihat guys, ada tambal jam 24 ban yang jagain harimau Sumatera. Coba di zoom itu, yang jagain begitu, siapa yang mau nambal? Terus juga satu lagi yang fitur menarik di sini adalah ketika kita moto moving object, fokusnya bakalan cepet dan tajam dengan algoritma yang baru di Reno 5 ini. Sekarang gue lagi nyobain fitur dual view video. Ini basically dia pakai kamera depan dan belakang untuk rekam video sekaligus.
Ya kan, kalian bisa lihat muka gue, sekalian lihat nih gue lagi jalan ke arah mana, Baby Zoo. Ini ada fitur baru yang namanya AI Highlight Video. Basically ini kita nyalain aja AI-nya di mode video. Kalau terang, kalian bisa lihat di sini akan muncul live HDR. Tapi begitu lebih gelap, dia akan jadi Ultra Night Video on. Jadi ini basically memperbaiki exposure detail di mode video. Kita coba ya sambil jalan. Nah, kalau di dalam kondisi terang begini kita pakai AI highlight video, jadinya yang keluar terdeteksinya tuh jadi live HDR video kalau lagi terang begini, terutama kalau yang kondisi sedikit-sedikit backlight gitu ya. Dia mencoba menstabilkan antara foreground dengan background. Nah, yang ini satwa apa nih guys? Ada yang tahu gak guys? Drop komen ya di bawah ya. Sekarang kita nyobain AI highlight video. Ini kan karena gelap, dia otomatis berubah jadi AI night video. Lumayan gelap ya, ini gue bantu pakai flashlight dari jauh, tapi not bad ya, ini gelap banget betul. Mumpung ngomongin gelap-gelapan, ada beberapa foto yang gue ambil dalam kondisi indoor dan gelap di malam sebelumnya. Lihat deh. Oke, ini sekarang gue lagi nyobain mode 4K 30 fps. Untuk videonya maksimal di 4K 30 fps emang. Kita lihat apakah videonya cukup stabil atau enggak. Memang masih lebih stabil Full 80p 30 fps ya. Tapi ini udah lumayan lah. Full 80p 30 fps ya jauh lebih stabil dibandingkan 4K 60 fps 4K 30 fps tadi. Ini ada satu mode lagi di sini di More, namanya Extra HD. Extra HD ya. Ini bisa jadi 108 megapiksel hasil fotonya. Ya sebenarnya ini adalah hasil gabungan dari beberapa foto yang digabung-gabungin menjadi total 108 megapiksel. Dia ada enhancing image quality dulu, dia processing dulu. Kalau menurut gue ya, daripada kita ngezoom secara digital dalam kamera, maksain 2 kali atau 5 kali digital zoom, mendingan pakai Extra HD mode ini. Karena kalau kalian lihat ya, masih enak gitu loh, di cropping itu masih enak. Karena ya ini pixelnya gede banget. Dimensionnya tuh 12.000 sekian pixel kali 9.000 sekian pixel. Satu size-nya aja 35,5 megabyte. Selain itu semua, ada juga beberapa fitur-fitur baru di kamera Reno 5 ini. Contohnya AI Mix Portrait Video. Layar seringkali menjadi area yang dikompromis ketika brand berlomba-lomba naikin high refresh rate. Biasanya tuh high refresh rate tinggi, tapi tiba-tiba screen-nya berteknologi IPS LCD doang. Lain halnya dengan Reno 5 ini, tetap AMOLED walaupun naik jadi 90 Hz. Gini, ini berarti naik kelas lah ya dari Reno 4. Ya kalian tahulah kelebihan dari AMOLED, blacks-nya benar-benar pekat dan warnanya punchy dan saturated. Pokoknya enak lah dilihat di mata. Dengan menggunakan high refresh rate 90 Hz, kita bisa berselancar di UI secara smooth dan juga di aplikasi-aplikasi yang mendukung. Secara layar sebenarnya masih sama 6,4 inch. Cuman yang beda dari Reno 4 di sini adalah punch hole-nya. Jadi dia nggak pakai dual punch hole lagi, tapi pakai single punch hole. Hole punch berkurang 1, jadi artinya nggak ada sensor EON lagi. Tapi bukan berarti fitur yang berhubungan dengan sensor EON hilang juga. Fitur-fitur yang berhubungan dengan sensor tersebut seperti air gesture, smart spying, smart EOD tetap bisa digunakan melalui kamera selfie. Fungsinya udah diintegrasikan ke situ. Menurut kami fitur ini sebenarnya ya rada gimmick sih ya.
Menggunakan layar AMOLED artinya biasanya fingerprintnya udah in display. Responnya cukup cepat dan cukup akurat. Soal desain ya, kita masuk bodinya dulu. Bodinya tuh enteng banget dan tipis. Beratnya tuh 171 gram dengan ketebalan cuma 7,8 mm. Oppo bilang ini pakai namanya desain 3D back cover. Nyaman digenggam, ngegripnya juga enak tuh. Karena dia ada lengkungan di samping-sampingnya. Tongkrongan bodi belakangnya tuh eye catching banget. Ini warnanya fantasy silver. Setiap angle menampilkan warna yang unik, nggak pernah sama. Basis teknologi sih sebenarnya masih sama Reno 4, Reno Glow istilahnya. Tapi di Reno 5 ada tambahan satu proses lagi, yaitu adalah Diamond Spectrum, menjadikan warna dan gradasinya itu makin keluar, kinclong dan berkilau. Finishing bodi belakangnya itu matte, tapi teksturnya lebih kasar dibandingin finishing matte yang sebelumnya udah banyak berada di pasaran. Dibilang unik ya iya, tapi feel-nya tuh di tangan berasa kurang premium. Semakin mengingatkan kita bahwa materialnya terbuat dari plastik. Frame-nya terlihat itu kayak sekilas kayak stainless, walaupun sebenarnya ini plastik juga. Overall untuk Reno Next Gen mungkin sebenarnya kalau bisa desainnya lebih refreshing lagi, mengingat sejak Reno 3 konsep dasar desainnya itu ya masih mirip-mirip. Untuk lain-lainnya ini udah triple slot, jadi bisa 2 SIM plus 1 SD card masuk. Headphone jack, yay, masih ada juga, dan ada NFC. Di Reno 4 kan nggak ada NFC, sekarang di Reno 5 ada. Masukan kami akhirnya didengerin Oppo. Performance adalah sebenarnya satu hal yang kami harapkan untuk di-upgrade. Bukan karena 720G itu tidak mumpuni, tapi karena pesaing di rentang harga yang tidak berbeda jauh menawarkan performa yang lebih galak. 720G sebenarnya reliable untuk pemakaian sehari-hari, tapi kalau untuk gaming ya dengan settingan medium ya masih asik. Oppo ngeklaim Reno 5 untuk memiliki all new multi cooling system. Di antaranya ada cooling gel di motherboard, ada lapisan graphite di baterai, cooling tube, dan lain-lain. Terus juga all in all, kegunaannya tuh punya multi cooling gitu buat apa? Supaya penyebaran panasnya tuh merata, tidak terpusat di satu titik doang. Ketika kita main game berlama-lama, megangnya juga jadi lebih nyaman intinya. Relevansi dengan baterai tadi juga sebenarnya ada. Ketika ngecas, jadi nggak terlalu panas. By the way, ini unit kami adalah unit yang 8GB RAM dengan 128 internal storage. Udah lebih dari cukup. Oke, jadi itu adalah Oppo Reno 5. Untuk harganya sih kita belum tahu ya, tapi ya mudah-mudahan nggak jauh-jauh dari Reno 4. All in all, ini adalah worthy successor dari Oppo Reno 4. Banyak banget hal di sini yang sangat-sangat menarik. Mungkin kalau dicari satu yang kami kurang suka adalah desainnya yang kurang premium, feel di tangannya yang kurang premium. Tapi yang lainnya sih udah bagus. As always, kalau kalian suka dengan video kami boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Oppo Reno 5 boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye! Oh ya, hampir lupa nih, SOT-nya total gue pakai seharian dengan super duper heavy kayak begini, GPS, kamera, video, segala macam, bisa sampai 5 jam SOT-nya dengan total uptime hampir 11 jam.